Banyak orang yang ingin menjadi content writer, tapi bingung gimana cara mulainya. Mereka belum punya pengalaman, belum punya portofolio, dan khawatir profesi ini akan tergantikan oleh AI. Padahal yang perlu dipahami bahwa content writing itu bukan cuman sekedar menulis, bukan cuman sekedar membuat artikel. Ini adalah kemampuan gimana caranya memahami audiens, gimana caranya menyusun informasi, gimana caranya membangun kepercayaan orang, dan membantu orang untuk mengambil keputusan tertentu. Di video ini kita akan membahas tentang gimana cara menjadi content writer dari nol, tanpa pengalaman sama sekali. Kita akan membahas definisi content writing, perbedaannya dengan copywriting, dan membantu teman-teman untuk gimana caranya membuka peluang karir di dunia content writing. Sebelumnya perkenalkan saya Ardan, saya adalah seorang content marketer, seorang SEO content strategist dengan pengalaman lebih dari 7 tahun mengerjakan berbagai brand yang ada di Indonesia. Oke, sebelum lanjut kita akan membahas tentang masalah yang terjadi di dunia digital. Di dunia digital, orang itu sebenarnya nggak kekurangan informasi. Sebaliknya, dunia digital itu berisik, minim kejelasan, makanya ada berbagai kondisi yang perlu dipahami. Yang pertama itu, produk bagus itu tidak otomatis dipahami oleh semua orang. Yang kedua, audiens itu sibuk. Audiens itu dengan gampangnya scrolling dan dengan gampangnya lupa terhadap satu informasi tertentu gitu. Nah, yang ketiga adalah setiap bisnis itu butuh pesan, butuh sesuatu yang membuat orang percaya gitu. Nah, di kondisi inilah dari kondisi ramai, terus audiensnya bingung, audiensnya mencari, audiensnya kemudian percaya terhadap satu produk dan bertindak untuk melakukan sesuatu aksi gitu. Nah, di titik inilah content writer sebenarnya bekerja. Dia ada di antara informasi sama pemahaman, seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang, definisi content writing, terus kita akan membahas tentang peluang content writing, terus skill karir, seorang content writer, terus kita akan ngebahas workflow cara kerja seorang content writer itu seperti apa sih, lalu kita akan ngecek, roadmap pemula untuk teman-teman yang, ingin memulai berkarir sebagai content writer. Nah, goalnya apa? Goalnya dari sini, dari video ini teman-teman, tahu apa itu content writing, terus kenapa peluangnya besar dan apa yang harus, kamu lakukan mungkin untuk memulai untuk menjadi content writer, seperti itu. Nah, mari kita deep dive ke pengguna, masalah, di dunia digital gitu. Nah, yang perlu teman-teman pahami ini ada data dari 2000 data de dari de apa, Red Portal yang bilang bahwa ini datanya diambil dari 2005 sampai 2026, ini menunjukkan bahwa pasar digital di Indonesia itu semakin besar. Pengguna internet di Indonesia itu, ada 212 juta pengguna. Terus itu di Januari 2025, terus di akhir 2025 peningkatan itu mencapai 237 juta orang gitu. Identitas, orang yang menggunakan media sosial di Januari 2025 kita bisa lihat 143 juta orang. Nah, di Oktober 2025 ada sebanyak, 180 juta pengguna media sosial di, Indonesia gitu. Intinya semakin banyak orang online, semakin besar kebutuhan konten yang membantu orang untuk menemukan, memahami, dan memilih sesuatu, seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman, pahami bahwa konten itu, nggak cuman hanya di, website doang. Artikel produk, content writing itu juga ada di email, di newsletter gitu. Terus content writing juga berada di media sosial, bisa di-optimize dan di-utilize, di marketplace, bisa dimanfaatkan oleh komunitas, bisa untuk pembuatan video, termasuk, untuk gimana caranya kita muncul di Google, seperti itu. Nah, content writer hari ini tugasnya itu adalah untuk, nulis untuk perjalanan audiens di lintas channel ini.
Jadi bukan cuman artikel blog yang ada di website doang, tapi ada di email, media sosial, marketplace, komunitas, video, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi content writing gitu. Apa sih sebenarnya definisi, pengertian utama content writing itu? Intinya sebenarnya content writing adalah menulis konten digital untuk membantu audiens memahami masalahnya, mendapatkan informasi, kemudian ngebangun kepercayaan, lalu melakukan tindakan yang relevan gitu. Jadi kalau kita bedah Eee, journey-nya itu ada informasi, ada kemudian makna, kepercayaan, dan membuat orang bertindak, melakukan sesuatu gitu. Intinya, bukan menulis, sebanyak mungkin, tapi membuat sebuah pesan itu menjadi berguna, gitu. Nah, konsep dasar dari content writing itu sebenarnya yang sering dipahami adalah, oh content writing itu, nulis doang gitu. Nah itu yang mungkin anggapan umum yang sebenarnya menurut saya sendiri itu salah kaprah gitu, yang biasanya ketika kita ngomongin content writing yang terlihat itu seperti ini, ada artikel, yang paling tampak itu adalah biasanya artikel, caption media sosial, email newsletter, skrip, sampai landing page. Nah, padahal kalau kita ngomongin content writing, di bawahnya itu ada, hal-hal yang menentukan kualitas sebuah content writing. Yang pertama itu adalah, proses riset audiens, terus struktur pesannya gimana, search intent, storytelling, editing, distribusi, sampai metrik, pengukuran, gimana cara mengukur satu content writing itu works, atau enggak gitu. Nah, yang sering, skill yang menurutku yang dibayar mahal itu seringnya berada di bawah permukaan sini nih, yang menentukan kualitas sebuah content writing itu adalah, hal-hal ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points gitu, gimana, sebuah content writing itu, apa, yang menentukan, yang menjadi penentu sebuah content writing berkualitas atau tidak gitu. Nah, ini beberapa bentuk pekerjaan content writer sebenarnya. Yang paling umum kan itu adalah, content writer bikin artikel SEO. Ternyata selain bikin artikel SEO untuk menjawab pencarian pengguna, menjawab pertanyaan user itu adalah selain itu adalah newsletter. Newsletter ini biasanya kita sering dapat email promotion atau email informasi di email kita pribadi. Tujuannya itu sebenarnya untuk ngebangun relasi antara kita sama si brand, gitu. Nah, selain, artikel sama newsletter, itu juga ada landing page, biasanya isinya itu adalah promotion. Di situ biasanya kalau kita masuk ke satu halaman, website gitu ya, di landing page biasanya itu ada kata-katanya, ada tulisan panjangnya gitu. Itu yang biasanya jadi bentuk output pekerjaan seorang content writer. Selain itu apalagi? Selain itu ada script video, terus ada product description atau white paper, caption, sama termasuk FAQ gitu. Nah, satu skill menulis ini bisa masuk ke banyak format gitu dan banyak industri kalau teman-teman, nge-explore. Jadi ada 8, yang saya definisikan sebagai bentuk pekerjaan dari seorang content writer. Sekarang kita masuk ke perbedaan, content writing dengan copywriting. Ini adalah pertanyaan abadi menurutku yang paling sering ditanyakan ketika, orang itu baru mulai terjun di dunia content writing gitu. Apa bedanya content writing sama copywriting gitu? Nah, kalau, aku sendiri ngebedahnya itu ke dalam beberapa bagian, ada fokusnya, terus aku kasih contoh, sama pertanyaan utama yang perlu dijawab gitu. Kalau content writing itu adalah fokusnya untuk edukasi, ngebangun trust, membangun hubungan jangka panjang antara brand dengan, audiensnya. Terus contohnya seperti apa? Contohnya artikel, newsletter, panduan, white paper, FAQ seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu ya. Nah, ketika teman-teman membuat, content writing, pertanyaan utama yang harus dijawab itu adalah, apa yang perlu audiens pahami?
gitu. Itu yang perlu ditanyakan. Nah, sementara untuk copywriting sendiri tuh fokusnya adalah mendorong orang untuk melakukan tindakan dengan cepat. Kalau tadi content writing ngebangun trust, membuat, edukasi gitu, kalau copywriting itu lebih ke persuasi. Gimana caranya supaya orang ini bertindak sesuai dengan apa yang saya, perintahkan gitu. Contoh copywriting itu biasanya ada di iklan, headline sales page, biasanya ada di brosur, ada biasanya di halaman-halaman promosi, sama termasuk paling paling yang paling jelas bentuknya itu adalah call to action gitu. Ketika teman-teman membuat, copywriting, pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah apa yang membuat audiens klik atau beli, gitu. Nah, yang menarik adalah content writing dengan copywriting sebenarnya itu adalah satu kesatuan ya, keduanya saling melengkapi. Content writing itu ngebangun alasan orang untuk percaya terhadap kita. Kalau copywriting itu goal-nya adalah mendorong orang untuk bertindak, gitu. Jadi keduanya ini saling melengkapi, satu ngebangun trust, satunya untuk membuat orang bertindak, gitu. Contohnya seperti ini. Ini salah satu contoh artikel sebenarnya. Di dalam satu artikel ini ternyata ada ada copywriting gitu. Ini, artikel yang membahas tentang, faktor yang menentukan, besarnya premi gitu. Kalau kita lihat ini satu satu ada usia dan kondisi kesehatan, terus ada 2 cakupan manfaat asuransi, yang ketiga itu ada jenis asuransi gitu. Nah, ini semuanya, tulisan paragraf-paragraf ini sebenarnya adalah content writing. Nah, kalau copywriting itu kita bisa lihat di banner ini, bandingkan asuransi kesehatan terlengkap di Livepal gitu. Ini adalah contoh copywriting, lebih singkat, lebih to the point gitu, terus di bawahnya ini ada cek, sekarang, ini adalah call to action gitu. Nah, bagian banner ini itu yang disebut dengan copywriting. Kalau content writing itu yang, tulisan panjang ini. Jadi kebayang ya? Nah, berikutnya yang perlu kita pahami, content writing itu berada di tengah tiga kebutuhan. Yang pertama bisnis, yang kedua audiens, yang ketiga itu adalah mesin. Bisnis harus biasanya itu punya goal, brand itu punya rencana, tujuan gitu, mau itu conversion, mau itu awareness, mau itu consideration gitu. Sementara audiens yang perlu kita pahami adalah kita harus paham masalahnya, kita harus tahu cara dia ngomong, kita harus meresapi emosinya dia, seperti itu. Kalau ngomongin mesin, content writing itu perlu paham, SEO, perlu paham gimana sih cara algoritma bekerja, perlu paham platform itu tuh, cara kerjanya gimana gitu. Nah, di situ, yang menjadi 3 hal di mana content writing itu harus, paham gitu. Nah, ngomongin tentang peluang, peluang content writing. Kenapa pertanyaannya adalah kenapa perusahaan butuh content writer gitu. Kalau kita breakdown, journey-nya, goal-nya masing-masing, sebenarnya setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang level pertama itu biasanya, pengen dikenal gitu, awareness. Yang kedua itu adalah, membuat orang, membuat perusahaan itu dipahami, apa sih sebenarnya yang mereka jual gitu. Di situ kita masuk tahap education, terus, dipercaya, perusahaan itu perlu ngebangun trust, makanya content writing itu dibutuhkan. Terus selain itu, karena perusahaan ini berkompetisi dengan berbagai perusahaan lainnya, maka mereka perlu punya alasan kenapa orang harus convert gitu. Nah, setelah orang convert, ketika orang misalnya membeli satu produk gitu ya, produk atau barang dan jasa gitu, yang perlu dipahami bahwa, setiap perusahaan itu butuh agar orang mengingatnya secara terus-menerusan. Jadi ketika ingin membeli satu produk lagi, produk, misalnya produk A itu lagi yang akan nantinya dibeli, seperti itu. Nah, setiap tahap-tahap ini tuh biasanya punya punya
type of content writing itu yang beda-beda. Biasanya kalau edukasi itu kita bikinnya artikel panduan, atau kalau pengen, ngasih bukti itu kita bikinnya studi kasus, seperti itu. Terus kalau mau ngebangun relasi, hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya, kita perlu bikin misalnya newsletter, terus atau ketika sebuah perusahaan ini mau untuk, gimana caranya supaya orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu biasanya mereka ngebangun, landing page gitu. Nah, content writer itu membantu perjalanan orang, perjalanan pelanggan, perjalanan target audiens sebuah perusahaan dari tahu sampai menjadi percaya gitu. Jadi sebelumnya nggak paham ini apa sih, ini produk apa sih, sampai orang-orang, "Oh, saya paham itu produk ini, saya akan beli lagi, saya akan merekomendasikannya." Gitu. Itu alasan mengapa setiap perusahaan biasanya membutuhkan content writer. Berikutnya, konten membangun, kepercayaan secara bertahap. Awalnya orang-orang akan merasa bahwa, "Oh, saya punya masalah." Orang merasakan masalah, terus orang-orang biasanya akan mencari jawaban, terus biasanya setelah itu, perjalanannya akan berlanjut dengan membandingkan solusi yang ada di pasaran gitu. Nah, tapi sebelum membeli biasanya orang akan membaca review gitu, ngebaca bukti apa sih yang sudah, works gitu. Terus nanti dari situ orang akan mengambil tindakan, seperti itu. Nah, setiap, journey ini, setiap perjalanan ini memulai dari masalah dirasakan, mencari jawaban, membandingkan solusi, membaca bukti sampai mengambil tindakan, itu tuh punya, apa, jenis-jenis konten yang berbeda lagi, yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama itu adalah konten edukasi. Konten edukasi itu ngebantu audiens memahami masalah. Jadi nyambung dengan yang di atas tadi, masalah dirasakan. Terus konten perbandingan apa? Tugasnya adalah ngebantu orang untuk memilih opsi yang masuk akal bagi mereka. Kayak gitu. Terus ada lagi konten bukti yang menunjukkan, pengalaman, menunjukkan data, menunjukkan hasil gitu sehingga orang percaya. Nah, terakhir baru adalah, konten yang membuat orang beraksi biasanya. Memudahkan audiens kita itu untuk membeli produk kita, menghubungi kita, mendaftar, dan lain sebagainya. Jadi, kepercayaan yang dibangun sebuah bisnis, sebuah perusahaan, sebuah brand gitu ya, itu tuh bukan karena efek satu artikel doang. Trust itu adalah akumulasi dari pengalaman user, pengalaman orang itu membaca secara konsisten di, satu sumber, perusahaan misalnya. Jadi kebayang ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang AI versus, content writer, kan harusnya di sini content writer ya. AI versus, content writer gitu. Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang saat ini paling sering ditanyakan gitu, gimana kayak apakah benar content writer itu bisa tergantikan oleh AI? Nah, yang perlu dipahami, sepanjang, AI itu muncul sekitaran 2003 apa ya, 2023 AI muncul, hingga saat ini menurutku, yang perlu dipahami adalah bahwa AI itu mengubah cara kerja, content writer sebenarnya. Apakah mereka tergantikan? Enggak. Apakah value mereka tergantikan? Enggak. Value content writer itu tetap ada, profesi content writer itu tetap ada, gitu. Karena kalau kita lihat AI itu emang kuat di kecepatan, dia bisa menulis dalam beberapa detik gitu. Mereka punya, variasi tulisan, gaya, model gitu dalam membuat content writing itu ada banyak gitu. Tapi tetap, profesi content writer itu, menurutku tetap nggak akan tergantikan. Kenapa? Karena pada dasarnya yang melakukan riset gitu ya, yang memulai kayak, kita hari ini akan bikin tulisan tentang apa ya, itu tuh berangkatnya dari manusia risetnya. Terus, mmm, kalau untuk draft-nya iya, AI bisa membantu kita membuat draft dengan lebih cepat, tapi apakah artikel tersebut bisa langsung publish misalnya? Enggak kan. Nah itu, menurutku
tugas manusia tetap ada di situ. Draft awalnya itu nanti kita akan cekin apa yang kurang, apa yang bisa ditambahkan, dan memang harus ada yang ditambahkan gitu. Nah, variasi idenya juga bisa kita, bisa kita kurasi gitu ketika ketika, content writer itu sedang bekerja gitu. Terus belum lagi ke tahap editing, terus belum lagi ke tahap, distribusi konten gitu. Jadi tapi intinya yang aku mau bilang bahwa AI itu emang kuat di kecepatan, emang cepet, gitu ya, punya variasi tulisan yang sangat beragam kalau kita minta dia menulis. Nah, sementara manusia itu, kuatnya di angle-nya, kita bisa memilih, tulisan mana yang cocok untuk audiens yang, audiens siapa gitu. Manusia tuh punya empati, kita mampu merasakan apa yang dirasakan target audiens, ketika kita ingin menulis untuk mereka gitu. Belum lagi ngomongin konteks lokal gitu. Kita manusialah yang paling paham tentang, apa sih kepercayaan yang terjadi, apa sih, apa sih, kepercayaan yang dianut oleh, si pembaca kita gitu, dan validasi, rasa, bahasa, estetika itu tuh perannya, tanggung jawabnya ada di, content writer. Content writer, yang menjanjikan bukan anti AI itu eee, apa, maksud saya content writer yang menjanjikan itu bukan yang anti AI sebenarnya, tapi, yang mampu mengarahkan mampu mengarahkan AI itu dengan judgement-nya, seperti itu. Berikutnya adalah, permasalahan AI dan content writing itu adalah, konten generik itu bisa dibuat dengan sangat mudah dan cepat gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita membuat konten itu yang difokuskan adalah konten yang punya value, yang bernilai gitu. Ada di sini kita bisa lihat dua dua perbandingan ya, konten generik sama konten bervalue, punya nilai gitu. Konten generik ini paling gampang dihasilkan oleh AI gitu, semakin mudah dibuat. Ciri-cirinya apa? Biasanya tuh, judulnya terlalu umum, pembukaannya klise, eee, kayak terlalu dibuat-buat sehingga si pembaca itu nggak paham, "Nih maksudnya apa sih?" Aneh gitu. Contohnya mungkin juga terlalu abstrak, susah dibayangkan oleh pembaca, terus biasanya konten generik itu nggak punya data, dia nggak melakukan observasi gitu, dan yang paling penting adalah konten generik itu biasanya nggak punya sudut pandang. Nah, gitu. Nah, kalau kita, lihat konten yang punya value gitu ya, konten yang bernilai itu biasanya berangkat dari masalah spesifik. Nah, masalah ini tuh biasanya ditentukan oleh content writer sebagai manusianya gitu. Content writer menentukan kayak, "Oh, masalah apa sih yang hari ini, yang tulisan ini akan coba kita selesaikan," gitu. Kita pakai data, pakai contoh real, terus strukturnya jelas. Sehingga manusia ketika membacanya nggak merasa aneh gitu. Belum lagi konten yang punya value itu harusnya punya perspektif manusianya. Jadi nggak copy paste dari apa yang sudah dikerjakan oleh AI gitu. Dan yang paling penting adalah, konten yang karena ini konten kita mau punya konten yang bernilai, yang punya value gitu ya. Konten ini harus mampu membantu membuat audiens membuat keputusan gitu. Jadi intinya balik lagi, saat semua orang bisa membuat artikel, pembeda utamanya itu adalah kualitas berpikir kita. Kualitas berpikir ini indikatornya apa? Itu tuh bisa kita implementasi langsung dari poin-poin ini gitu. AI bisa bikin artikel dengan sangat cepat, cuman hasilnya generik. Content writer yang memanfaatkan AI, dia akan mampu menghasilkan konten yang, punya nilai gitu, dengan, berdasar pada, kualitas berpikirnya dia, gitu. Nah, berikutnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai content writer di era AI ini gitu? Tapi sebelum sebelum lanjut aku mau bahas dulu, tentang kita perlu menjawab dulu nih, kenapa karir content writer
writer ini tetap menjanjikan di era AI? Menurutku ada 4 bagian ya. Yang pertama itu adalah, ada 4 poin gitu ya. Tadi kalau kita lihat data, pasar digital itu tumbuh. Terus yang kedua adalah karena dunia digital ini rame, berisik gitu ya, bisnis tuh butuh, trust, butuh untuk membuat orang percaya. Terus ada lagi belum lagi adanya AI. AI itu butuh orang untuk mengendalikannya, butuh orang untuk mengoperasikannya dengan, cerdas gitu. Terus yang paling penting adalah, konten ini sebenarnya bagi sebuah brand, bagi sebuah perusahaan itu sebenarnya adalah aset jangka panjang gitu. Bayangkan kita misalnya sudah membuat satu tulisan, artikel gitu ya dengan panjang, let's say 1.000 kata, terus di-publish di website kita itu tuh akan bisa long last gitu. Jadi bisa bisa jadi aset jangka panjang sebuah perusahaan. Nah, ada 4 sebenarnya, kalau menyimpulkan ya, ada 4 mesin peluang, yang perlu dipahami. Yang pertama tadi audiens digitalnya tuh semakin besar, semakin banyak, terus bisnis perlu edukasi, AI itu bisa mempercepat produksian konten kita, terus konten bagus itu bisa dipakai secara berulang kali, berulang-ulang gitu, bisa kita pecah-pecah ke dalam berbagai macam konten gitu. Jadi yang mau aku bilang bahwa karir ini sebenarnya menjanjikan, akan sangat menjanjikan bila content writer-nya itu mau, level up gitu dari content writer doang jadi content strategis gitu. Tapi balik lagi, teman-teman harus paham, 4 hal ini gitu. Nah, ini, selama aku berkarir ya di dunia content writing ini, ada beberapa tangga karir gitu. Biasanya ini dimulai dari junior, writer gitu, terus naik jadi SEO atau punya punya spesifikasi niche, skill tersendiri gitu, biasanya disebutnya SEO writer, terus nanti dari situ biasanya naik naik tangga lagi, satu tangga jadi SEO writer, terus nanti dari situ content strategis, terus nanti bisa jadi content lead gitu. Nah, setiap jenjang karir ini yang perlu dipahami adalah, masing-masing punya scope of work yang beda-beda gitu. Kalau junior writer biasanya menulis sesuai brief, menulis doang gitu. Terus kalau SEO writer itu biasanya menulis berdasarkan intent atau keywords gitu ya. Terus berikutnya kalau udah di posisi senior, writer itu biasanya orang itu akan bertugas untuk mengatur angle tulisannya kayak gimana, sama akan mengkurasi kualitas tulisan tersebut. Terus konten strategis itu ngapain? Itu tuh mereka yang akan bertanggung jawab untuk, mengatur arahnya konten. Oke, konten kita bikin artikel ini akan tayang di mana, artikel ini akan menjawab kebutuhan siapa, artikel ini akan, publish di mana gitu ya. Kalau content lead biasanya dia akan berada di puncak, puncak karir gitu di mana dia memimpin tim gitu. Mereka sudah orang-orang yang berada di posisi ini biasanya sudah punya sistem, sudah punya tim. Nah, tugas dia adalah untuk mengatur gimana caranya supaya tim ini bisa bekerja dengan baik. Tapi, yang perlu jadi catatan adalah, mmm, nilai value, seorang content writer itu akan naik, tanggung jawabnya seiring waktu, seiring kemampuan dia, nanti dia akan bergeser tuh skill-nya dari cuma nulis doang, jadi berpikir sampai mengarahkan tim. Jadi dari junior, writer, senior writer, sampai ke content lead itu, skill yang dibutuhkan tuh juga beda-beda. Kalau junior writer mengetik, senior content writer berpikir, content lead itu biasanya akan mengarahkan, tim gitu ya. Berikutnya adalah, industri yang membutuhkan content writer gitu. Sebenarnya
nggak posisi content writer ini sebenarnya nggak mematok hanya bekerja di satu bidang, bekerja di sebuah di satu perusahaan, bekerja di satu industri gitu. Tapi ada banyak, industri yang biasanya membutuhkan content writer itu biasanya ada di bidang edukasi, UMKM, e-commerce, tech, healthcare, finance, travel agency, media, personal brand, B2B, komunitas gitu. Kalau aku sendiri berada di industri agency gitu. Aku sudah berkarir selama lebih dari 8 tahun di agency gitu. Nah, yang menarik adalah semakin, kompleks produk atau jasa yang ditawarkan oleh, industri tersebut, maka akan semakin penting konten edukatif, edukasi yang dibikin sama trust building yang diperlukan, kayak gitu. Kalau, let's say contohnya itu adalah healthcare. Healthcare kan itu terkait kesehatan orang ya. Ketika kita menulis satu artikel, kesehatan itu tuh tingkat kesulitannya akan jauh berbeda misalnya dengan kita membuat, menulis caption, produk untuk, e-commerce gitu. Itu tuh 2 tingkat kesulitan yang berbeda. Makanya semakin kompleks sebuah produk atau jasa yang ditawarkan, maka akan semakin kompleks, semakin penting juga kontennya, kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih skill yang membuat content writer itu mahal? Kalau tadi kita lihat jenjang karirnya gitu ya, dari junior, strategis ke lead gitu, itu tuh berjenjang dan semakin tinggi akan semakin sulit gitu. Makanya di sini aku di awal menyebutnya, yang paling gampang itu sebenarnya adalah writing dan editing. Ini adalah gimana caranya kita membuat fondasi kalimat terstruktur jadi dalam satu tulisan gitu. Terus berikutnya adalah skill yang membuat, writer mahal itu adalah storytelling, kemampuan menyampaikan pesan gitu agar, orang itu gampang nangkep, bisa paham, seperti itu. Terus belum lagi ngomong di atasnya itu adalah, SEO sebenarnya, gimana caranya, konten kita itu ditemukan, orang menemukan artikel yang kita bikin, terus mereka baca gitu. Terus di atas itu ada analisis, gimana caranya kita membaca audiens, membaca data untuk diimplementasikan ke dalam, content writing yang kita bikin. Yang paling tinggi skill yang membuat content writer itu lebih mahal itu adalah strateginya. Gimana caranya content writer ini, paham objektif, tujuan, goal satu bisnis itu apa gitu. Nah dari situ nanti, content writer ini akan mampu menerjemahkan, goal bisnis tersebut ke dalam kontennya gitu. Fondasi menulis tetap ada, cuman, nilai profesionalitas itu biasanya muncul saat skill menulis itu digabungkan dengan kemampuan strategi gitu. Jadi skill menulis iya, sama skill kemampuan membuat strategi itu juga nggak kalah penting gitu. Semakin tinggi, tangga ini akan semakin mahal seorang content writer gitu. Itu yang aku rasakan selama 7, 8 tahun lebih berkarir sebagai, content writer gitu. Nah, sekarang kita masuk ke cara membuat content writing atau gimana cara menulis gitu. Yang pertama, ini adalah workflow content writing ini juga yang sering aku gunakan setiap hari. Biasanya itu akan dimulai dengan brief terlebih dahulu, terus yang kedua adalah riset audiensnya, terus riset topik, terus nanti dari situ bikin outline, poin-poin apa saja yang perlu kita bikin dalam artikel. Jika outline-nya sudah selesai, baru akan lanjut ke drafting. Terus nanti dari draft itu lanjut editing, publish, terakhir itu biasanya measure, tapi ini nggak wajib ya, teman-teman. Nah, yang perlu, yang sering dilupakan, content writer pemula itu sebenarnya adalah brief yang nggak jelas, itu akan menghasilkan tulisan yang nggak jelas juga. Jadi kayak, brief kabur, tulisan yang dihasilkan juga akan
kabur atau nggak jelas atau orang nggak paham gitu. Makanya prosesnya itu harus dimulai dari tujuannya apa, audiensnya siapa, dan channel-nya atau kanalnya di mana gitu. Nah, output dari eee, setiap tahapan ini mulai dari brief sampai measurement itu beda-beda juga. Kalau brief itu biasanya akan menghasilkan kita akan tahu gitu arah tulisan ini sebenarnya akan kemana. Terus kalau riset itu biasanya kita akan punya bahan-bahan tulisan gitu. Terus, kalau output dari outline itu sebenarnya adalah struktur artikel yang akan kita bikin, seperti itu. Kalau di tahap itu draft itu biasanya akan berupa isi artikel gitu ya. Terus editing, di proses edit ini kita akan biasanya bisa mampu menilai kualitas, outputnya adalah kualitas tulisan gitu. Terus yang terakhir itu publish, oke kita punya artikel yang sudah tayang di internet gitu mungkin, seperti itu bisa 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 jadi. Terus measurement itu biasanya berupa pembelajaran, apa sih yang bisa kita, pelajari dari artikel ini, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah, riset, kita bahas satu persatu ya. Riset audiens ini tugasnya adalah, tugas kita adalah untuk menulis, konten yang, ditujukan kepada manusia yang spesifik. Manusia yang spesifik ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita paham yang pertama adalah masalah utama mereka, kita harus paham, masalah yang dihadapi oleh, orang ini adalah apa gitu. Terus berikutnya adalah bahasanya, bahasa audiens ini tuh kita perlu paham, istilah apa yang mereka yang sering pakai, cara bicara mereka tuh gimana gitu. Terus berikutnya adalah motivasi, motivasi apa sih yang ingin mereka capai, dalam hidupnya atau apa, motivasi yang ingin diselesaikan dari masalah utama yang tadi, gitu. Terus hambatan ini juga kita perlu pahami, apa yang membuat dia ragu untuk bertindak, gitu. Terus level pengetahuan. Nah, level pengetahuan ini juga harus menyesuaikan karena percuma kita bikin artikel yang punya data banyak, menggunakan istilah-istilah yang rumit kalau level pengetahuannya itu ternyata nggak tinggi itu gitu. Jadi makanya pengetahuan audiens itu kita perlu paham, eee, s se seberapa apa, sebera posisinya di mana gitu, apakah dia pemula, menengah, atau ahli gitu. Terus kita juga perlu paham aksi berikutnya setelah dia baca ini kita maunya apa? Apa langkah kecil, apa hal yang dia akan lakukan setelah membaca artikel ini, seperti itu. Nah, konten yang personal biasanya itu lahir dari, riset audiens yang, seperti ini gitu. Ada masalah utamanya, bahasanya apa, motivasinya, hambatan, level pengetahuan, sama aksi berikutnya. Ini tuh semua harus terjawab gitu sebelum menulis artikel. Nah, berikutnya itu kita masuk ke pembahasan SEO content writing. SEO content writing ini tuh adalah, saya sebenarnya, di mana saya bekerja di agensi menulis artikel-artikel SEO gitu. Basic yang, perlu dipahami ketika ngomongin tentang SEO content writing itu adalah gimana caranya kita paham search intent sebelum menulis. Search intent itu apa? Search intent itu niat pencarian atau, apa tujuannya orang mencari gitu. Kalau di SEO biasanya, aku ngebedahnya tuh seperti ini, ada keyword, kita harus paham keyword, kita harus paham intent, angle tulisannya kayak kayak gimana, outline, konten, baru call to action-nya. Contohnya ini, mmm jangan contoh, sebelum masuk ke contoh, kita bedah dulu. Biasanya intent user itu biasanya ada yang untuk di SEO biasanya terbagi 4 gitu, ada informational, ada komersial, navigational, transaksional gitu. Informational itu apa? Informational itu adalah intent di mana orang ingin tahu, apa sih itu, kayak apa sih merek, printer atau apa sih merek laptop terbaik
gitu. Orang pengen tahu gitu. Nah, komersial itu biasanya orang mau mau beli gitu. Kayak skincare terbaik, mmm, mobil listrik terbaik 2025 itu 2026 itu biasanya inten-inten komersial. Jadi niat orang, menggunakan keyword tersebut itu adalah niatnya ingin, beli gitu. Terus yang ketiga itu adalah navigasional. Jadi orang ini pengen perlu diarahin gitu, makanya inten ini tuh muncul. Terus ada lagi, inten transaksional, mereka udah siap beli tuh, beli mobil terbaru, beli mobil listrik gitu. Mereka udah pasti akan beli gitu, kalau komersial tadi itu mereka baru mau beli, kayak gitu. Nah, contohnya di sini adalah keyword cara belajar content writing. Ini kemungkinannya adalah informasional. Orang pengen belajar content writing gitu ya, makanya dia ngetik cara belajar content writing. Intennya informasional, makanya kontennya itu harus, mengedukasi. Kita harus ngasih tahu step by step cara belajar content writing gitu. Kita nggak bisa memaksa orang kita nggak bisa memberikan artikel yang membahas tentang, jasa content writing tuh di sini, karena yang intent itu, niatnya itu adalah dia maunya belajar content writing gitu. Kita nggak bisa jualan jasa content writing di sini. Terus berikutnya ini adalah struktur artikel sederhana tapi yang menurutku powerful ya. Ini juga yang menjadi framework kerangka berpikir aku ketika menulis, artikel. Biasanya akan dimulai dengan hook, ada masalah, terus nanti dari masalah itu kita berikan jawaban. Nah, nanti dari pembahasan jawaban ini akan kita detailkan di poin-poin utama, kita kasih contoh, terus ada ringkasan di akhir, tulisan biasanya to summarize this article gitu ya. Terus nanti di terakhir biasanya ada call to action gitu. Struktur artikelnya mungkin akan seperti ini, untuk SEO content writing gitu ya. Ada struktur heading biasanya, bilangnya H1 terus ada intro, H2, dalam H2 itu biasanya ada struktur H3-nya lagi gitu ya, terus kasih contoh, kesimpulan, sama call to action gitu. Kenapa struktur ini penting? Karena pembaca di dunia digital itu biasanya seringnya itu scanning gitu, mereka, cuma, scan informasi apa yang ada, memindai gitu. Jadi nggak, runut membaca dari paragraf pertama, kalimat pertama sampai paragraf akhir, kalimat terakhir gitu. Mereka cuman memindai, scanning informasi gitu. Nah, struktur yang rapi ini membantu konten kita itu terasa lebih gampang dicerna, logis, sama bisa dipercaya gitu. Jadi terstruktur, tapi terstrukturnya itu memudahkan orang untuk scanning. Nah, sekarang, ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu ya, apa sih definisi artikel yang bagus gitu? Gimana cara menilai satu artikel itu bagus atau tidak gitu? Biasanya kalau, di aku itu yang pertama yang harus dijawab adalah artikel ini jelas, artikel ini relevan, artikel ini spesifik, terstruktur, based on data, ada contohnya, gampang di-scanning gitu, sama jelas tujuannya apa, kayak tujuannya ada gitu. Makanya balik lagi, tadi di awal aku udah sempat mention bahwa, riset artikel itu sebisa mungkin itu detail sebelum kita, mulai menulis, gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang perlu kita jawab adalah jika untuk menentukan definisi artikel yang bagus ya, yang perlu kita tanyakan adalah jika pembaca selesai membaca, apakah mereka jadi paham? Atau apakah mereka jadi lebih percaya? Atau apakah mereka lebih siap mengambil keputusan setelah membaca artikel kita? Ini yang menurutku jadi definisi artikel yang bagus ya. Nah, selain menulis yang perlu teman-teman pahami dalam dunia content writing itu adalah mengedit artikel. Kalau
Aku simpelnya biasanya saya itu ngebaginya 3 bagian gitu. Substansinya yang diedit itu adalah apakah idenya benar, apakah informasi yang dijelaskan sudah lengkap dan bermanfaat gitu. Terus yang kedua adalah kita cek strukturnya, apakah alurnya logis, paragraf pertama dan paragraf kedua nyambung, kalimat satu, kalimat 2 itu runut dan gampang diikuti gitu. Terus yang ketiga adalah gayanya, apakah kalimatnya jelas, ringkas, sesuai brand of voice, karena kita nggak akan mungkin. Misalnya contohnya adalah brand A yang target audiensnya anak muda gitu, sementara kita menggunakan bahasa yang digunakan oleh, orang tua untuk brand A yang di mana target audiensnya itu adalah anak muda, gitu. Makanya, brand voice ini tuh juga penting penting gitu. Jadi balik lagi ada 3 framework di mana kalau mengedit artikel ini yang sering aku lakukan, kayak substansinya apa, apa yang dibahas, terus strukturnya gimana, terus gaya penulisannya kayak gimana gitu. Untuk, biar biar nggak lompat-lompat gitu ya, yang perlu, teman-teman pahami ketika mengedit artikel adalah urutannya. Perbaiki isinya dulu, terus benerin alurnya, lalu bahasanya gitu. Isinya, substansi, alur, struktur, 3 itu baru, bahasa, gaya gaya menulis gitu. Kalau untuk, spesifik balik lagi ngebahas SEO untuk content writer itu yang menurutku di 2026 ini nggak kalah penting dan masih tetap relevan adalah intent. Kita balik lagi tadi aku udah menjelaskan sekilas tentang search intent. Intent itu kita harus paham apa sih sebenarnya makna di balik tujuan pencarian seseorang gitu. Terus yang kedua adalah struktur, karena orang itu memindai, men-scanning informasi, jadi strukturnya tuh harus, dirapikan dan jelas gitu. Untuk yang pembahasan tentang keyword, kalau dulu orang bikin mindset-nya itu adalah SEO itu bikin artikel, artikelnya itu di dalamnya itu harus punya keywords, banyak keywords gitu ya. Ada main keyword-nya, ada related keyword-nya, ada supporting keywords-nya. Nah, keywords-keywords itu nanti akan kita ulang secara, 10 atau 5 kali gitu diulang dalam artikel untuk memenuhi keyword density. Nah, sayangnya hal ini tuh sudah nggak berlaku lagi. Keyword itu, eee, kata kunci itu ya kita tulisnya senatural mungkin aja, jangan pernah memaksakan satu keyword untuk diulang di dalam satu artikel sebanyak 5 atau 10 kali gitu. Terus, yang perlu, diperhatikan lagi adalah internal link, internal link ini artinya satu artikel ini biasanya akan, nge-link atau connect ke artikel yang lain atau halaman lain atau produk lain gitu. Terus ada FAQ konten, pertanyaan yang paling sering ditanyakan meskipun ini nggak wajib ya, karena terakhir tuh core update di Mei 2026 kemarin menyebutkan bahwa, FAQ ini tuh nggak lagi penting gitu, tapi ini, nggak apa-apa kita put di sini aja terus kita rumuskan pertanyaan-pertanyaan following up question dari artikel yang kita sudah bahas di awal tadi. Terus itu di dalam, pertanyaan-pertanyaan tersebut kita detailin lagi, jawaban-jawabannya dengan jelas. Terus berikutnya terakhir adalah update konten. Konten yang udah lama, artikel-artikel yang udah lama yang informasinya sudah outdated, itu tuh perlu kita refresh lagi gitu. Jadi kita perbarui lagi artikelnya sehingga artikelnya itu punya informasi yang update gitu. Jadi, hal yang perlu diperhatikan itu adalah, ketika kita ngomongin SEO content writing itu yang perlu aku tekenin adalah, mengulang keyword sebanyak mungkin. Tadi kita udah mention ya sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan dari SEO content writing itu sebenarnya adalah menjawab pertanyaan user, menjawab pertanyaan pembaca dengan lengkap dan jelas, kayak gitu. Jadi SEO content writing itu bukan untuk bukan menulis untuk, robot atau mesin gitu ya, tapi untuk membantu manusia, memahami, menjawab masalah mereka dengan secara terstruktur,
gitu. Nah, untuk metrik sendiri, ini biasanya relate ke SEO content writing sih sebenarnya. Ada traffic, traffic itu biasanya berapa orang yang datang ke dalam artikel kita, berapa orang yang membaca artikel kita, gitu. Terus ada matriks yang namanya CTR. CTR itu, berapa banyak orang yang klik artikel tersebut. Itu biasanya ke-detect tuh di Google Analytics gitu. Terus time, berapa lama orang membaca tulisan kita, leads berapa banyak yang tertarik gitu, terus yang conversion adalah berapa banyak orang yang bertindak melakukan aksi dari, link yang kita put di dalam artikel tersebut, kayak gitu. Nah, awareness, engagement, consideration, conversion itu biasanya punya matriksnya masing-masing. Kalau awareness itu biasanya views, engagement itu biasanya share, berapa banyak orang yang share artikel kita, consideration itu leads, terus conversion itu biasanya sales, penjualan, atau orang, biasanya minta untuk didemoin gitu produknya. Ini sekilas aja ya, teman-teman cukup tahu aja untuk metrik ini sehingga nantinya ketika kemudian teman-teman bekerja atau berprofesi sebagai content writing itu nggak mentok ketika misalnya ditanya kayak, "Oke, dalam satu artikel ini gimana cara kamu mengukur artikel ini efektif atau tidak?" Nah, pengukuran ini yang teman-teman perlu pahami gitu. Masuk ke pembuatan portofolio, content writing gitu. Nah, untuk membuat content writing yang baik menurutku adalah jangan cuma ngumpulin tulisan. Teman-teman harus pilih niche tersendiri, kayak satu topik tertentu yang didalamin, terus dari situ kita punya, kumpulan artikel gitu ya, terus di dalam situ tuh kita kasih tahu proses pembuatan artikel tersebut gimana, terus kita detailin kayak, tujuan artikel ini apa, pembacanya siapa, gaya bahasanya gimana, kayak gitu-gitu. Nah, dari sini juga teman-teman untuk membangun portofolio content writing itu bisa dengan membuat studi kasus sederhana. Misalnya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri, skincare itu dia mau mempromosikan bahan ingredients yang terdapat di dalam satu skincare-nya, seperti itu. Nah, teman-teman dari situ bisa berangkat kayak, oke, perusahaan ini mau memperkenalkan produk, skincare-nya dengan bahan ini. Saya membantu menulis satu artikel yang membahas tentang bahan tersebut, gitu. Nah, hasilnya itu balik lagi tadi kalau kita lihat metrik pengukuran content writing kan tadi ada traffic, time, views, dan lain sebagainya. Itu bisa bisa teman-teman jadikan acuan gitu, bisa teman-teman jadikan, bukti bahwa artikel tersebut emang beneran banyak yang baca dan dari situ tuh orang ngeklik produk sehingga mereka membeli, skincare tersebut gitu. Nah, perbandingan antara portofolio yang menurutku kurang efektif sama yang bagus gitu ya, adalah, teman-teman hanya bikin misalnya portofolio satu halaman yang memuat list tulisan gitu, itu tuh kurang kurang menurutku, itu tuh cuman ngasih lihat, "Oke, ini tulisan saya." Terus pertanyaan berikutnya biasanya adalah, "Oke, dari tulisan ini kamu ngapain? Prosesnya gimana? Orang dapat apa?" Gitu. Itu yang perlu di-breakdown-in sehingga orang paham kayak, "Oke, satu artikel ini saya bikin ini, masalahnya ini, target audiensnya ini, struktur artikel yang saya pakai seperti ini, terus, eee, alasan kenapa saya bikin artikel ini tuh, jelas," gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman gali gitu dibandingkan dengan cuma nge-list down tulisan yang pernah teman-teman bikin. Jadi ada portofolio yang kurang sama ada portofolio yang mantap. Jadi yang mantap ini jelas, alasan satu artikel ini dibikin dan prosesnya gimana tuh dijabarin gitu. Nah, ini yang, mungkin bagian-bagian akhir dari
video kali ini yang menjelaskan tentang gimana cara kita mencari peluang content writing. Pertama itu menurutku adalah cari bisnisnya. Cari satu website yang menurut kamu kontennya kurang nih, audit audit konten konten tersebut, terus temukan gap-nya apa yang kurang dari situ, terus nanti dari situ kamu propose, idenya seperti apa yang bisa kita improve, yang bisa kita lakukan, terus kirim sampel tulisan untuk, strategi yang kamu propose tersebut, terus nanti setelah dikirim itu kamu bisa follow up kayak gitu. Jadi kayak contohnya di sini aku bikin, pitch, sederhana. Saya melihat website Anda punya produk edukasi yang kuat, tapi artikel panduan untuk pemula itu masih sangat sedikit. Saya bisa bantu buat 4 artikel SEO per bulan untuk menjawab pertanyaan calon pelanggan dan memperkuat ngebangun trust, gitu. Ini sebenarnya cara mencari peluang yang teman-teman bisa pakai tanpa bilang kalau, "Oke, aku butuh pekerjaan, kasih pekerjaan dong." Itu. Jadi jangan seperti itu ya, sebaiknya kita bikin, bikin proposal gitu ya, yang terstruktur. Cari tahu bisnisnya masalahnya apa, terus apa yang kita bisa improve, lalu kita kasih solusi. Sehingga nanti dari situ harapannya orang tergerak untuk hire kita sebagai content writer-nya gitu, untuk menggunakan jasa kita. Ini ada beberapa roadmap, eee, 30 hari untuk pemula yang teman-teman bisa pakai. Minggu pertama itu fondasi menulis, terus minggu kedua SEO dan riset, minggu ketiga itu ngumpulin portofolio, minggu keempat pitching, sama evaluasi artikel-artikel atau portofolio atau email-email yang sudah teman-teman kirim ke satu perusahaan gitu. Ini bisa kita pakai, jadi minggu pertama ngebangun fondasi menulisnya dulu, terus belajar SEO sama riset, terus ngebangun portofolio dari artikel-artikel yang sudah tayang, terus kita pitching ke, perusahaan gitu. Ini roadmap 30 hari yang teman-teman bisa pakai, saya detailin nih hari 1 sampai ke 7 tuh bikin apa, hari ke 8 sampai 14 apa, hari ke 15 sampai 21 apa, hari ke 22 sampai hari ke 30, itu ngapain gitu. Itu bisa kita pakai, terus ini tantangan 7 hari setelah presentasi, ini teman-teman bisa juga gunakan gitu. Terus ini beberapa kesalahan umum content writer pemula lah ya. Tadi kita sudah bahas detail sih secara mendalam, jadi intinya balik lagi, langsung menulis tanpa adanya brief, tanpa riset terlebih dahulu itu, kurang baik karena orang nggak punya latar belakangnya. Terus yang kedua kesalahan yang sering dilakukan itu adalah terlalu umum, nggak punya audiens yang spesifik. Terus yang ketiga yang nggak kalah penting adalah terlalu percaya AI tanpa adanya validasi. Terus 4, hanya mengejar kata tanpa ada kejelasan, terus nggak ada editing, sama nggak ada pengukuran gitu hasil, penulisan tersebut, terus nggak belajar dari data yang ditampilkan di artikel, kayak gitu. Nah ini, kesalahan ini sebenarnya bukan, teman-teman gagal, tapi kesalahan ini daftar hal yang harus dilatih secara sadar, gitu. Terakhir kita masuk di, etika content writer gitu. Ini adalah hal yang perlu, content writer pahami gitu dalam bekerja gitu. Karena bagaimanapun kita akan, punya batasan-batasan gimana cara mengkomunikasikan informasi dalam bentuk tulisan gitu. Ini ada 4, poin sebenarnya. Ada yang pertama cek fakta sebelum publish gitu. Jadi sebelum teman-teman menekan tombol publish di, CMS-nya gitu, atau sebelum kirim artikel gitu, kita perlu pahami dulu, cek lagi fakta yang kita informasikan di dalam artikel tersebut. Terus yang kedua adalah cantumkan sumber bila memakai data. Misalnya tadi aku, ngasih tahu jumlah pengguna,
media sosial, jumlah pengguna internet di Indonesia itu tuh aku pakai, mencantumkan sumbernya gitu dari mana. Terus yang berikutnya adalah jangan klaim palsu atau bikin testimoni fiktif. Ini sebaiknya dihindari karena kita menginformasikan informasi yang harusnya benar, jangan yang palsu, jangan yang fiktif, atau jangan yang dibuat-buat gitu. Yang terakhir adalah jaga data pribadi dan rahasia klien. Meskipun kita mengerjakan 2 brand atau 2 perusahaan, yang sama yang mungkin, saling berkompetisi itu sebaiknya kita hindari, untuk membeberkan data, perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya. Ini adalah etika yang perlu kita pahami. Jaga data rah jaga data pribadi dan rahasia klien gitu. Apapun yang diberikan itu sebisa mungkin kita jaga, jangan sharing, jangan, berbagi data dengan yang lain. Intinya, kalau ngomongin etika sama batasan content writer itu, kecepatan itu nggak boleh mengalahkan akurasi. Meskipun kita udah di era AI, kita bisa menulis artikel dalam 10 detik gitu, itu tuh kita harus kurasi lagi. Konten yang salah, konten yang misinformasi gitu, itu bisa merusak trust orang gitu. Akan sangat gampang merusak, ngehancurin trust orang gitu ya, dibandingkan membuat, konten yang bagus gitu. Bikin konten tuh, ketika kita membuat artikel yang misinformasi misalnya atau salah fakta, salah data gitu ya, itu akan mengurangi, membuat orang untuk, tidak percaya lagi, gitu. Makanya, balik lagi, meskipun kita bisa menulis dengan cepat di era AI ini, akurasi itu tetap penting. Makanya balik lagi cek fakta sebelum publish, cantumkan sumber, kalau pakai data jangan klaim palsu atau testimoni fiktif, sama jaga data pribadi. Nah, ini yang, sebagai penutup, content writing itu sebenarnya menjanjikan bukan karena menulis itu gampang, jadi setiap orang itu semua orang itu bisa jadi content writer, enggak. Tetapi, karena bisnis dan audiens itu selalu membutuhkan pesan yang jelas, kredibel, dan useful bagi mereka, berguna bagi mereka. Jadi balik lagi, sekali lagi aku tekankan bahwa content writing itu menjanjikan bukan karena menulis itu gampang, menulis itu mudah, tapi karena bisnis sama audiens itu selalu membutuhkan pesan yang jelas dan, jelas, kredibel, terpercaya, dan berguna, gitu. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman, bagikan jika informasi yang kamu dapatkan di video ini bermanfaat. See ya.